Bapak Ibu yang Mas Dokter sayangi, pernah merasa kalau makan tidak pakai sambal rasanya hambar, tidak mantap, dan baru terasa lengkap setelah dituang cabai merah. Di Indonesia, hampir setiap lansia merasa lauk apapun harus ditemani sambal terasi, sambal bawang, atau sambal matah. Bahkan nasi putih saja harus ada sambalnya, karena kurang pedas rasanya hambar. Hari ini Mas Dokter ingin menemani Bapak Ibu mengenali 5 dampak tersembunyi dari kebiasaan suka sambal pada lansia, yang sering dianggap sepele tapi bisa berakibat serius dari mah hingga resiko pikun. Judulnya, kurang pedas rasanya hambar, inilah 5 dampak suka sambal pada lansia, dari mah hingga resiko pikun di usia senja. Hati-hati saat menambah cabai. Semoga bermanfaat untuk kesehatan Bapak Ibu. Mas Dokter paham betul, sambal sudah seperti jiwa lauk pauk kita. Tapi tanpa disadari, cabai dan garam berlebih bisa menggerogoti lambung, jantung, dan bahkan otak lansia dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hangat untuk Bapak Ibu lansia di seluruh Indonesia yang sedang menonton. Mas Dokter doakan semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan pencernaan yang baik, dijauhkan dari mah kronis dan penyakit berat lainnya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Perkenalkan, panggil saja saya Mas Dokter. Dokter AI yang insya Allah selalu siap menemani Bapak Ibu dengan tips-tips kesehatan khusus untuk lansia kapanpun dibutuhkan. Mas Dokter ingin jadi teman curhat kesehatan, supaya Bapak Ibu dan keluarga bisa menikmati sambal dengan bijak tanpa mengorbankan lambung dan kesehatan jangka panjang. Sebelum masuk materi, seperti biasa, Mas Dokter ajak Bapak Ibu pantun dulu yuk, biar hati lebih segar. Nasi panas, sambal terasi. Cobek batu, sudah usang terasah. Nikmat pedas, tapi jaga lambungmu, agar di usia senja tetap sehat dan kuat. Bapak Ibu yang baik, Mas Dokter ingin tahu lebih dekat. Usia Bapak Ibu sekarang berapa dan sedang menonton dari kota mana? Silakan tulis di komentar, misalnya Ibu Ratna 66 tahun dari Malang, atau Bapak Sulio 71 tahun dari Jember. Mas Dokter senang sekali bisa membaca dan mendoakan Bapak Ibu satu persatu yang menuliskan usianya. Sekalian, kalau berkenan, Bapak Ibu bisa tekan tombol like dulu, lalu subscribe dan share video ini ke grup keluarga atau teman-teman seusia. Siapa tahu lewat Bapak Ibu membagikan, ada saudara lansia yang terhindar dari mah kronis atau risiko pikun akibat sambal berlebih. Nah, sekarang Mas Dokter akan jelaskan 5 dampak tersembunyi suka sambal pada lansia. Tolong simak sampai habis ya, karena di akhir ada tips makanan pengganti yang enak dan sehat. Dampak pertama yang paling sering, iritasi lambung dan mah kronis akibat cabai pedas berlebihan. Di Indonesia, lansia terbiasa makan sambal terasi, sambal matah, sambal bawang, bahkan untuk lauk rebus sekalipun, karena tanpa sambal tidak mantap. Secara medis, kapsaisin dalam cabai merangsang produksi asam lambung berlebih dan mengiritasi lapisan mukosa lambung yang sudah menipis pada usia lanjut. Lapisan pelindung lambung rusak, menyebabkan mah kronis, perih tenggorokan, mual, kembung, bahkan tukak lambung yang berdarah. Kalau dibiarkan, mah kronis bisa berkembang menjadi gastritis atrofi, naikkan risiko kanker lambung pada lansia. Solusi Bapak Ibu, batasi sambal 1-2 sendok makan per hari, makan setelah lauk utama, bukan di awal, dan pilih cabai segar, bukan bubuk cabai yang lebih keras. Ganti sebagian dengan sambal tomat atau sambal kacang yang lebih lembut. Tambah yogurt plain setelah makan pedas untuk melindungi lambung. Kalau Bapak Ibu suka sambal tapi sering perih, tulis di komentar. Saya kurangi sambal demi lambung sehat. Dampak kedua, tekanan darah naik dan risiko penyakit jantung akibat garam dalam sambal. Sambal terasi selalu pakai garam, terasi asin, bawang goreng, bahkan MSG. Jadi 1 piring sambal bisa setara garam sehari. Garam berlebih bikin tubuh lansia menahan cairan. Tekanan darah naik, pembuluh darah keras, beban jantung bertambah. Lansia dengan hipertensi makin berat. Risiko stroke, gagal jantung, dan serangan jantung meningkat drastis. Solusi, ganti garam dengan air asam jawa atau cuka apel. Sambal pakai garam laut sedikit saja. Ukur tekanan darah rutin. Minum air kelapa muda atau jus seledri setelah sambal untuk bantu turunkan tekanan darah. Sampai sini Bapak Ibu masih simak? Mas Dokter senang sekali. Ingat ya, nomor 3 nanti paling sering diabaikan.
Dampak ketiga yang sering luput perhatian. Gangguan pencernaan kronis seperti wasir, sembelit, dan refluks asam lambung naik akibat sambal pedas setiap hari Bapak Ibu. Sambal bawang goreng, sambal pindang, sambal kering mendoan sudah jadi wajib teman nasi putih, tempe goreng, atau ikan asin di meja makan lansia Indonesia. Cabai pedas bikin usus terlalu aktif, lalu balik lagi jadi sembelit, iritasi mukosa usus besar, wasir bengkak dan berdarah akibat BAB keras terus-menerus. Refluks lambung naik ke kerongkongan karena kapsaisin lemahkan katup esofagus, tenggorokan perih, batuk kronis, bahkan napas bau asam di pagi hari. Lansia jadi susah duduk lama, BAB perih setiap hari. Kualitas hidup turun karena selalu terganggu masalah pencernaan dari kebiasaan sambal berlebih. Solusinya, sambal selalu dimakan setelah sayur berserat seperti okra, pare, kolplai, supaya serat lindungi usus dari iritasi cabai. Minum air putih minimal 2 gelas setelah sambal. Tambah yogurt plain atau tape singkong untuk probiotik sehatkan usus. Ganti cabai rawit dengan cabai keriting lebih lembut, atau buat sambal timun yogurt, sambal kacang putih yang ramah pencernaan. Kalau sering BAB perih atau wasir kambuh setelah sambal, tulis di komentar. Saya kurangi sambal demi pencernaan lancar, Mas Dokter. Dampak keempat, Bapak Ibu. Iritasi tenggorokan kronis dan sinusitis akibat capsaisin pedas mentah setiap hari. Sambal matah mentah, sambal bawang mentah, sambal tomat mentah, pagi, siang, malam karena segar dan nendang. Capsaisin langsung serang selaput lendir tenggorokan dan sinus, bikin batuk kering kronis, pilek terus-menerus, hidung meler seperti flu abadi. Lansia jadi susah tidur karena batuk malam hari, napas tersengal, daya tahan tubuh turun, rentan infeksi saluran nafas berulang. Solusinya, semua sambal dimasak dulu minimal 5 menit supaya capsaisin menguap sebagian. Tambah madu murni atau jahe parut untuk lapisi tenggorokan. Minum air hangat lemon setelah sambal, hindari sambal mentah total. Batasi jadi 1 kali sehari dan porsi kecil. Kalau batuk kering kambuh setelah makan pedas, tulis di komentar. Saya kurangi sambal mentah demi napas lega. Sampai sini Bapak Ibu masih setia menyimak? Mas Dokter sangat menghargai. Dan ingat ya, poin kelima paling menakutkan ada di depan. Dampak kelima paling menakutkan Bapak Ibu. Resiko demensia dan gangguan otak atau pikun akibat inflamasi kronis dari cabai berlebih. Lansia Indonesia, konsumsi sambal harian mengandung kapsaisin tinggi, plus terasi fermentasi dan MSG yang memicu inflamasi saraf otak secara perlahan. Kapsaisin kronis menyebabkan inflamasi mikro di hipokampus, pusat memori otak, rusak neurotransmitter, percepat penurunan kognisi. Studi ilmiah tunjukkan konsumsi makanan pedas berlebih tingkatkan risiko demensia 30% pada lansia usia 65+ tahun. Awalnya lupa nama orang dekat, sulit ingat alamat rumah sendiri, sering tersesat di gang familiar, akhirnya tidak kenal keluarga sendiri. Solusi penting Bapak Ibu, batasi cabai maksimal 1-2 kali seminggu, ganti jahe muda, kunyit segar, atau lada putih bubuk yang pedasnya ramah saraf. Lindungi otak dengan ikan salmon atau sarden 2 kali seminggu, omega 3, blueberry atau walnut, teh hijau tanpa gula untuk antioksidan kuat. Selamat Bapak Ibu, 5 dampak tersembunyi suka sambal sudah selesai. Sekarang Mas Dokter kasih tips pengganti yang tetap enak. Pertama dan paling mudah, sambal tomat. Tomat kaya likopen lindungi lambung, bawang merah, jahe, cabai keriting sedikit saja. Kedua, sambal kacang putih rebus. Probiotik alami sehatkan usus. Campur yogurt plain, sedikit garam laut. Ketiga, sambal timun jahe. Timun dinginkan lambung panas, jahe meredakan inflamasi, segar tanpa pedas ekstrim. Keempat, lada putih bubuk plus bawang putih goreng. Pedas ringan, tidak iritasi mukosa lambung lansia. Kelima, kunyit jahe bubuk plus sedikit madu. Antiinflamasi alami, lindungi otak dari risiko pikun dini. Bonus, sambal pare okra. Pare pahit, seimbangkan asam lambung, okra kaya serat, lancarkan pencernaan. Semua pengganti ini tetap enak, murah,
mudah dibuat di rumah, dan jauh lebih ramah untuk pencernaan lansia. Gaya hidup juga krusial, kurangi bahaya sambal berlebih pada lansia Bapak Ibu. Jalan kaki pelan 15 menit setelah makan, bantu pencernaan lancar, kurangi refluks asam lambung naik. Latihan perut duduk, tarik nafas dalam, tekan perut ke dalam, tahan 5 detik, ulang 10 kali pagi hari. Tidur miring kiri dengan bantal agak tinggi, cegah asam lambung balik naik saat malam hari. Hindari sambal malam hari, makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Minum air jahe hangat sebelum rebahan. Olahraga ringan tingkatkan aliran darah otak, kurangi inflamasi saraf dari kapsaisin kronis. Bapak Ibu, kalau mah sering kambuh, BAB berdarah, batuk kering kronis, atau lupa ingatan setelah makan pedas, segera ke puskesmas atau dokter terdekat. Dokter bisa kasih obat pelindung lambung, cek tekanan darah, endoskopi kalau perlu, dan saran diet tepat. Lebih baik diperiksa dini daripada mah jadi tukak, wasir operasi, atau pikun tidak bisa ditolong lagi. Mas dokter paham Bapak Ibu, sambal sudah seperti sahabat setia puluhan tahun, tapi kesehatan lambung, jantung, otak lebih berharga untuk masa tua. Perubahan kecil seperti kurangi cabai separuh, ganti pengganti, ukur tekanan darah mingguan sudah sangat berarti. Sekarang Mas dokter ajak Bapak Ibu tulis di komentar, saya siap berubah untuk sehat, sebagai niat tulus hari ini. Mas dokter akan baca setiap komentar Bapak Ibu dan doakan niat baik ini dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau video ini bermanfaat, boleh like, subscribe, share ke grup arisan, pengajian, atau WA keluarga besar. Semakin banyak lansia tahu bahaya sambal berlebih, semakin sedikit mah kronis dan pikun yang bisa dicegah. Bapak Ibu luar biasa sudah simak sampai sini. Mas dokter sangat bangga dan menghargai kesetiaan Bapak Ibu. Nasi panas, sambal secuil. Cabai sedikit, rasanya pas. Lambung sehat, otak jernih. Usia senja, tetap ceria, bahagia. Bapak Ibu yang Mas dokter hormati sepenuh hati, terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir video panjang ini. Mas dokter doakan semoga Allah lindungi lambung Bapak Ibu dari mah kronis, stabilkan tekanan darah, tajamkan ingatan, jauhkan dari pikun dini. Bagi yang sedang mah perih, wasir berdarah, atau pencernaan bermasalah, semoga Allah berikan kesembuhan cepat dan kekuatan pulih. Anak cucu yang sabar dampingi lansia makan tanpa sambal berlebih. Semoga Allah ganti kelelahan dengan pahala berlipat ganda. Jangan lupa ya Bapak Ibu, tulis di kolom komentar. Saya siap berubah untuk sehat, supaya jadi pengingat dan doa bersama. Bila ada saran tema kesehatan lansia lain, seperti tekanan darah, tulang rapuh, atau insomnia, silahkan tulis juga di komentar. Insya Allah Mas dokter akan jelaskan dengan bahasa santun, pelan, mudah dipahami, seperti ngobrol di ruang tamu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu berharga, perhatian, dan kepercayaan Bapak Ibu kepada Mas dokter. Semoga setiap ilmu hari ini jadi bekal dan perlindungan kesehatan untuk Bapak Ibu dan seluruh keluarga. Mas dokter pamit dari layar, tapi doa dan perhatian untuk kesehatan Bapak Ibu tidak pernah berhenti. Semoga Allah berikan umur panjang berkah, badan kuat beraktivitas, hati selalu lapang. Salam sehat hangat untuk Bapak Ibu sekalian di seluruh pelosok Indonesia. Sampai jumpa di video Mas Dokter berikutnya, insya Allah dengan tema sama bermanfaatnya. Terus jaga kesehatan lambung, jantung, dan otak ya Bapak Ibu. Mas Dokter selalu mendoakan Bapak Ibu dari sini, semoga sehat walafiat menikmati hari tua penuh berkah. Semoga Bapak Ibu selalu ingat, sambal secuil tetap boleh, tapi kesehatan lambung, jantung, dan otak jauh lebih berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hangat untuk Bapak Ibu tercinta. Sampai jumpa di video Mas Dokter berikutnya.